Selamat siang saudara-saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam sesi ke-6 mata kuliah Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk topik kali ini masih terkait dengan pembahasan yang kemarin dan tugas-tugas Anda. Nah, kali ini adalah setelah Anda mempelajari berbagai diplomasi kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan berbagai negara dan terkait dengan strategi dan kebijakan diplomasi kebudayaan dan pariwisata yang sudah menjadi tugas Anda minggu lalu, strategi dengan melakukan kerjasama pariwisata internasional. Sekarang kita akan sama-sama mengkaji bagaimana perkembangan tantangan diplomasi kebudayaan dan pariwisata di dalam era global. Ketika kita bicara diplomasi pariwisata, tantangannya sangat luas karena ini bukan sekedar aktivitas kebudayaan atau pariwisata, tetapi adalah kita lihat sebagai kita dari Prodi HI, kita melihat ini adalah sebuah bentuk aktivitas hubungan internasional. Diplomasi pariwisata dan kebudayaan yang bagian dari diplomasi publik tetap adalah membawa manfaat untuk kepentingan nasional, ya. Untuk itu, diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini tidak bisa lepas tantangannya dari pendekatan politik, budaya, ekonomi, hubungan internasional, dan begitu kompleksnya aktivitas ini. Nah, sekarang yang kita lihat yang pertama, sama-sama kita bahas ya, sama-sama kita kaji. Bagaimana tantangan dalam aspek politik internasional. Nah, kita lihat bahwa politik global saat ini sangat dinamis ya. Sangat dinamis, muncul kekuatan-kekuatan ekonomi baru, perubahan-perubahan konstelasi politik di dalam kawasan atau regional begitu cepat bergerak ya. Muncul teknologi yang baru yang mempengaruhi opini publik dan sebagainya. Ini adalah bagaimana politik global yang dinamis ini mempengaruhi juga menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara dalam melaksanakan diplomasi kebudayaan dan pariwisatanya. Sehingga menghadapi tantangan ini, yang pertama yaitu politik internasional, setiap negara selalu mendinamisasikan diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini sesuai juga bagaimana politik luar negerinya, sesuai dengan kebijakannya di berbagai bidang. Tantangan yang kedua adalah terkait perbedaan budaya. Aktivitas diplomasi kebudayaan dan pariwisata adalah aktivitas antar budaya, menyangkut komunikasi antar budaya, komunikasi antar negara, dan berbagai kebijakan yang terkait. Perbedaan budaya ini seringkali membawa kesalahpahaman, tetapi ketika era generasi sekarang ini menyukai yang namanya multikultur, perbedaan adalah sebuah keindahan. Ketika ini yang menjadi dasar dari apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dunia, kemudian diplomasi pariwisata dan kebudayaan ini menjadi semakin berkembang dan memiliki tempat, mendapat kesempatan untuk bisa diterima di berbagai negara dengan masyarakat yang berbeda. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah persaingan global. Coba nanti bisa Anda kaji di dalam kelompok persaingan global dalam aspek apa saja yang kemudian menjadi tantangan diplomasi pariwisata. Pasti kita bisa melihat bagaimana tantangan global terkait strategi setiap negara mempromosikan destinasi wisatanya, mempromosikan kekuatan budaya di berbagai sektor. Mungkin budaya tari, budaya seni suara, budaya ukir, budaya dan sebagainya, termasuk budaya politik. Jadi
disinilah bagaimana nanti bisa untuk diskusi kelompok ya, bagaimana persaingan global ini berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang harus diambil setiap negara dalam mempertahankan keseimbangan, modernisasi, pelestarian budaya, tetapi sekaligus memperkuat nation branding-nya. Selanjutnya, yang menjadi tantangan adalah isu keamanan. Isu keamanan ini tidak hanya keamanan dalam arti tradisional, keamanan wilayah dan sebagainya, tetapi sekarang ketika keamanan menjadi keamanan baik di bidang budaya, ideologi, sistem politik, dan sebagainya, termasuk keamanan, kekuatan ataupun kekayaan soft power yang dimiliki suatu bangsa, diplomasi pariwisata pun menjadi sesuatu yang diperbincangkan. Misalnya, apakah aman ketika kekayaan budaya kita, misalnya salah satu seni ukir kita bawa ke berbagai negara, kita adakan workshop, pelatihan. Apakah ini cukup aman ketika kemudian ada mungkin teknik tertentu, nilai-nilai dari seni itu tertentu, kemudian diadopsi oleh negara lain dan kemudian mungkin dimodifikasi sehingga kemudian muncul hasil-hasil karya seni yang justru kemudian mengancam keberadaan seni tradisional yang awal. Ini antara lain isu-isu keamanan yang menjadi bahasan tantangan di dalam diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Selain itu tentu saja keamanan fisik, keamanan ideologi, keamanan politik dan sebagainya juga menjadi, bahkan berbagai aspek humanitarian, keamanan kemanusiaan ini, humanitarian security ini menjadi bagian juga di dalam tantangan yang dihadapi oleh diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Misalnya dengan munculnya pergerakan orang asing ke dalam satu negara, kunjungan-kunjungan turisme, apakah cukup aman dalam aspek kesehatan misalnya. Yang berikutnya adalah tantangan terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Kita tahu pariwisata berkelanjutan ini menjadi tantangan besar di dalam era perubahan iklim, di mana negara harus menyeimbangkan antara peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata, di satu sisi harus juga diperhatikan pelestarian lingkungan serta kebudayaan masyarakat lokal. Nah, ini yang mengakibatkan seringkali ketika terjadi overtourism atau pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan pariwisata bisa menimbulkan dampak negatif untuk jangka panjangnya. Dan yang berikutnya adalah digitalisasi dan teknologi. Penggunaan teknologi untuk diplomasi, promosi kebudayaan dan pariwisata ini merupakan tantangan tersendiri. Ya, negara-negara ini harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarluaskan, untuk memperkuat nation branding kita tentang budaya dan pariwisata secara efektif. Sementara di sisi lain, isu-isu disinformasi ataupun isu-isu stereotip yang merugikan mungkin saja muncul melalui media-media digital ini. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana peran diplomasi non-pemerintah. Diplomasi budaya dan pariwisata sudah kita pelajari yang lalu ketika kita bicara tentang aktor-aktornya. Kita lihat bahwa aktor-aktor non-negara, non-pemerintah ini punya peran yang besar. Misalnya organisasi budaya, perusahaan pariwisata, individu, dan berbagai macam komunitas-komunitas yang terkait dengan soft power. Bagaimana pemerintah di dalam politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional ini tetap bisa menjalankan diplomasi pariwisata dan kebudayaan yang tetap sejalan dan kontributif dengan
pencapaian kepentingan nasional besar melalui politik luar negeri. Yang berikutnya tantangannya adalah tentang bagaimana kondisi-kondisi pandemi misalnya seperti yang kemarin yang mungkin tidak terduga ya akan terjadi dan melanda seluruh dunia. Bagaimana ternyata tantangan ini, apa yang terjadi kemarin di masa pandemi COVID itu membutuhkan pendekatan strategis dan kolaboratif antar berbagai negara. Ya, sehingga baik melalui dialog antar budaya, melalui promosi pariwisata yang inovatif, antara lain bagaimana kemudian misalnya promosi pariwisata kebudayaan yang biasanya dilakukan on-site, kemudian dilakukan melalui kanal YouTube, sehingga bisa menjangkau dan ternyata malah lebih luas audiens yang bisa menjangkau atau peminat kebudayaan tersebut. Ini adalah bagaimana tantangan-tantangan ini membutuhkan satu diplomasi kebudayaan dan pariwisata yang lebih inovatif, yang mampu berfokus pada bagaimana pencapaian tujuan diplomasi kebudayaan dan pariwisata dengan tetap dalam perspektif hubungan internasional tetap berkontribusi membangun hubungan antar negara tanpa meninggalkan kepentingan nasional di bidang pengembangan budaya dan pariwisata. Kita akan membentuk kelompok untuk membahas tantangan-tantangan tadi ya untuk diskusi kelompok kita. Oke, demikian, semangat selalu dan nikmatilah pariwisata yang ada kita miliki.